Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aqsamul kalam. Artinya pembagian daripada al-kalam. Al-kalam di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-fi'lu, yang kedua adalah al-ismu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri daripada al-fi'lu atau al-ismu atau al-harfu di sini? Kalau kita telah mengetahui bahasa Arab, maka caranya yang pertama adalah yaitu dengan mengetahui artinya. Sebagaimana contoh, kata kitabun yang artinya adalah buku, maka tidak mungkin kata ini merupakan kata fi'il, atau tidak mungkin kitabun itu adalah harfun, pasti adalah ismun, karena artinya adalah buku. Demikian pula kalau kita katakan kataba yang artinya menulis, tidak mungkin kataba di sini masuk ke dalam ismun atau masuk ke dalam harfun, pasti dia adalah fi'il karena artinya adalah menulis. Ini cara yang pertama untuk mengetahui apakah itu fi'il, apakah kata itu adalah fi'il, apakah isim, apakah harfun. Cara yang kedua yaitu dengan mengetahui ciri-ciri daripada masing-masing kata ini. Yang pertama adalah al-fi'lu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui atau mendeteksi kalau kata itu adalah fi'il. Ciri yang pertama adalah adanya kata qad. Kemudian yang kedua adalah adanya kata sin. Yang ketiga adalah dengan adanya kata saufa. Dan yang keempat adalah dengan adanya kata ta'ut ta'nits. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah kata qad. Fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li al-madhi wal mudhari. Kata qad ini dia masuk ke dalam dua fi'il sekaligus, yaitu al-madhi, fi'il madhi, wal mudhari, dan fi'il mudhari. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'lil madhi, dan apabila kata qad ini masuknya ke dalam fi'il madhi, maka dalat ala ahadim maknayain, maka menunjukkan salah satu arti daripada dua makna. Yang pertama adalah apa? At-tahqiq. Kemudian yang kedua adalah at-taqrib. Apa arti at-tahqiq? Artinya penegasan. Sebagaimana contoh, apabila qad itu masuk kepada kata aflaha, qad aflahal mu'minun, artinya orang-orang mukmin itu sungguh beruntung. Artinya penegasan di sini. Kemudian yang kedua untuk taqrib, artinya dekat atau segera atau hampir dilaksanakan. Sebagaimana contoh, qad qamatis shalah. Salat itu ketika diucapkan, ketika qad qamatis shalah ini diucapkan oleh seorang muadzin, salat belum dilaksanakan, akan tetapi akan segera dilaksanakan. Meskipun menggunakan kata madhi qoma, artinya telah dilaksanakan, tetapi ada kata qad sebelumnya, maka artinya kemudian menjadi sholat akan segera dilaksanakan. Kemudian contoh yang kedua, qad ghorobatis syamsu. Qad ghorobatis syamsu artinya apa? Yaitu matahari akan segera terbenam. Ghoroba itu fi'lul madhi, akan tetapi ketika dia didahului oleh qad, maka artinya hampir atau segera terbenam. Kemudian wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari, apabila kata qad ini masuknya ke dalam fi'il mudhari, dalat ala ahdi maknayaini aidan, maka menunjukkan salah satu makna dari dua makna juga. Yaitu apa? Yang pertama adalah at-taqlil, yang kedua adalah at-taktsir.
Apa arti at-taqlil? At-taqlil artinya adalah sedikit atau jarang. Sebagaimana contoh, qad yastuku al-kadhub. Qad yastukul al-kadhub. Artinya orang pendusta. Jadi orang yang sudah mempunyai tabiat untuk berdusta, tapi tidak selamanya dia berdusta. Kadang-kadang dia berlaku jujur. Maka dikatakan qad yastukul kadhub. Kemudian contoh yang kedua, qad yajudu al-bakhil. Qad yajudu al-bakhil. Artinya apa? Orang bakhil, orang yang sudah dilekati oleh sifat bakhil, tapi tidak selamanya dibakhil. Kadang-kadang dia juga berlaku dermawan. Maka disebut qad yajudul bakhil. Kadang-kadang orang yang bakhil itu dia berlaku dermawan. Kemudian contoh yang ketiga, qad yanjahul balid. Al-balid artinya orang yang bodoh. Orang yang bodoh kadang-kadang dia berhasil. Tidak selamanya orang bodoh itu dia tidak berhasil. Kadang-kadang juga bisa berhasil. Ini arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua adalah untuk at-taktsir. At-taktsir artinya yaitu banyak atau sering kali. Sebagaimana contoh, qad yanalul mujtahidu bughyahu. Seorang yang mujtahid, artinya orang yang rajin, seringkali dia mencapai cita-citanya. Orang yang mujtahid, orang yang rajin, dia seringkali mencapai cita-citanya. Kemudian contoh yang kedua, qad yaf'alut taqiyu al-khair. Artinya orang yang bertakwa itu, dia seringkali mendapatkan kebaikan. Kemudian ciri yang kedua, ini yang ciri yang pertama, yaitu masuknya kata qad sebelum fi'il. Ciri yang kedua, kata itu disebut sebagai fi'il adalah adanya sin atau sa dan saufa. As-sin wa saufa kita akan baca di sini. Fayadkhulani 'alal fi'li al-mudhari' wahdah. Jadi kata asin dan saufa di sini sebagai ciri daripada fi'il al-fi'il ini hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari saja. Wahuma dan kedua-duanya ini yadullani ala tanfis wa maknahu al-istiqbal. Nah, kedua-duanya masuk kepada menunjukkan kepada tanfis. Artinya apa? Artinya suatu pekerjaan yang dilakukan di masa yang akan datang, istiqbal. Illa, tetapi bedanya, apakah beda sin sama saufa di sini? Illa annasina aqallu istiqbalan min saufa. Akan tetapi sin atau sa di sini artinya adalah waktu yang dikerjakan itu adalah pendek dari pengucapan. Sedangkan saufa di masa yang akan datang atau jauh. Sebagaimana contoh, asin, sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Kalau kita teruskan, sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Artinya al-ayah. Artinya orang yang kurang akalnya atau orang yang bodoh, sufaha atau al-juhala, mereka akan mengatakan, orang yang bodoh mereka akan mengatakan. Kapan mengatakan? Segera waktunya. Kemudian contoh yang kedua, sayaqulu lakal mukhallafun. Orang yang tertinggal atau orang badui mereka akan mengatakan. Jaraknya dekat. Kemudian saufa. Contohnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Artinya, dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan karunia terhadapmu kepada Nabi Muhammad, artinya sehingga engkau akan rela, akan suka. Nah, saufa artinya kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kelak. Kemudian saufa nusli